Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan review mengenai satu cryptocurrency project yang unik ya. Lu bisa mining pakai detak jantung lu. Hah? Kok bisa bang? Nah, menarik ya. Dan yang kerennya apa? Karena cuma pakai detak jantung lu, bisa dibilang ya tidak ada resiko. Karena lu tidak perlu beli si tokennya. Lu bisa langsung mining. Begitu, walaupun ya nggak benar-benar pure pakai jantung lu ya, harus ada device tertentu. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TJI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, kita harus ada backgroundnya dulu. Kenapa ini penting dan kenapa ini menarik ya? Karena ini semua masuknya adalah ke market digital health ya. Nah, buat lu misalkan para pengguna Apple Watch, Fitbit dan lain-lain seringkali dipakai untuk memonitor apa? Detak jantung, ya, lalu blood pressure dan seterusnya. Intinya untuk kesehatan. Ini masuknya ke dalam market digital health. Ternyata proyeksinya di 2024 itu bisa mencapai revenue sebesar 193 miliar US dollars. Nggak main-main. Ini US dollars ya, bukan rupiah. 193 miliar rupiah aja sudah besar. Ini USD, berarti 193 miliar kali 16 ribu. Silahkan hitung sendiri ya. Matematika gue jelek, silahkan komen di bawah itu berapa ya. Selanjutnya bahkan di 2024 diproyeksikan bisa mencapai 275 miliar US dollars. Nah pertanyaannya, siapa sih salah satu yang paling besar mengumpulkan data-data ini? Tentunya adalah Apple ya, karena banyak sekali yang menggunakan Apple Watch ya. Nah, kita tahu Apple Watch ini sedang sangat tren dan bahkan ya bisa menjadi suatu status sosial juga di Indonesia sepertinya ya. Nah, tentunya itu seringkali dipakai saat kita olahraga ya. Nah, semua data kita ini akan di-store oleh mereka ya, di mana di sini ditulis Health App ini bisa di-download secara securely ya, dan juga available untuk health records. Ini untuk iOS 15 sampai iPad OS 17 ya, rata-rata bisa lah begitu ya. Nah, tentunya paling banyak dipakai ya dalam bentuk Apple Watch gitu. Nah, di sini mereka menyatakan bahwa mereka tidak bisa melihat data, tapi tidak bisa melihat semua datanya secara langsung dan seterusnya. Tapi pada faktanya, do you really believe that? Ya, menurut gue ya mereka pasti ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan healthcare gitu, dengan healthcare organization, karena mereka bilang yang boleh lihat adalah siapa? Healthcare organization atau authorized individual. Ya lagi-lagi berarti data lu sebenarnya ya secara tidak langsung akan diperjualbelikan. Ya mau percaya boleh, nggak percaya boleh, tapi faktanya kalau menurut gua sih ya pasti ada deal di belakangnya. Karena Apple ini bukanlah suatu perusahaan non profit tentunya ya. Ngapain mereka ngumpulin data banyak-banyak kalau nggak ada manfaatnya buat mereka? Begitu. Nah, simpelnya Vivo ini langsung aja blak-blakan ngomong ke lu, daripada lu secara nggak langsung mending menjual. Lu mengasih data lu secara gratis, lebih baik data lu ini lu jual. Ya, jual dengan apa? Lu tukar dengan token Vivo. Begitu ya. Wah, oke bang. Kebayang nih. Berarti mining pakai jantung tuh maksudnya gitu ya. Lu ngasih data kesehatan lu, detak jantung, blood pressure dan seterusnya. Yes, ya. Jadi instead of lu kasih gratis ke Apple dan seterusnya ya, ya mendingan lu monetisasi di sini begitu ya. Jadi manfaat dari kesehatan lu seperti EKG di sini ya, ada blood pressure, terus ada juga irregular rhythm buat jantung, bahkan ada menstrual cycle juga, sleep data dan seterusnya ya. Nah, daripada lu kasih gratis ke Apple, mendingan lu kasarnya perjualbelikan di Vivo begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kemungkinan besar adalah bagaimana cara kita dalam tanda kutip menjual data kita ke Vivo ya. Yang pertama ya, kita bisa lihat di sini dulu. Yang pertama itu kita ya tinggal pakai si device-nya. Untuk sekarang device yang bisa compatible dengan si Vivo Smart Chain ini adalah Hilo ya. Hilo ini sendiri sebenarnya pernah masuk ke Indo dulu ya, tetapi dulu bentuknya bukan kripto. Jadi dia hanya jual device untuk melihat kondisi tubuh kita ya. Tetapi sekarang dia masuk juga ke dalam ya ini ya, berarti ke health data ini mungkin
market gitu, di mana kesannya bukan cuma sekedar kita bisa baca baca data kita, tapi kita juga dalam tanda kutip bisa menjual data kita begitu ya. Nah, di sini akan ada 3 device yang kita bisa pakai ya. Kalau yang paling ekonomis tentunya adalah si Biosense. Biosense ini simple ya, nggak ada displaynya juga, dan sangat tipis jadinya, kerasanya kayak cuma pakai gelang ya. Nah, di sini tapi mereka menggunakan ada chip di sini, VSC Proof of Sensing Encryption chip ya, dimana dia ini bisa mensecure data kita dan bisa tentunya dimasukkan ke blockchain ya. Selanjutnya juga di sini kedepannya dia akan ada Vivo Pay ya. Vivo Pay ini cara kerjanya percis seperti Apple Pay ya, dengan NFC gitu. Tapi for now sih kayaknya Apple Pay juga masih belum dipakai banyak di Indo, jadi kemungkinan besar ini mungkin trennya masih belum terlalu lah ya, walaupun ada sih beberapa yang pakai yang gue pernah lihat, tapi in general belum diadopsi secara massal lah, kasar seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa di sini juga mereka ada clinical grade fingertip sensor, di mana mereka ini bisa melihat berbagai macam biometrik dari tubuh kita ya, kondisi jantung, lalu kualitas tidur dan seterusnya ya. Tapi mungkin untuk sebenarnya yang ini tuh yang paling simpelnya gitu, yang paling simpelnya otomatis ya dia mungkin nggak akan bisa baca keseluruhan. Tetapi kalau lu ambil yang flagshipnya nih ya, yang Watch Generation 2, dia lengkap. Ya, dia lengkap, bisa baca berbagai macam hal, dan yang paling enaknya apa? Ya lu nggak perlu lihat di HP lagi, sama kayak lu pakai Apple Watch kan, lu bisa lihat data lu semua langsung di watch lo. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Tetapi si yang Live Watch Generation 2 ini mungkin paling gampangnya bukan dibandingkan dengan Apple Watch biasa sih. Ini lebih tepatnya kayak Apple Watch Ultra lah ya. Nah, tapi kalau Apple Watch kan lebih fokusnya ya untuk utilitarian ya. Lebih maybe untuk ke olahraga, tapi bisa juga untuk baca kesehatan. Nah, untuk si yang Hilo ini, yang Live Watch Generation 2 ini fokusnya lebih ke kesehatan. Di mana mereka ini memiliki clinical grade side sensor ya. Di mana dengan patent pending mereka, ini clinical grade side sensor yang bisa secara akurat melihat atau measure blood pressure ya, lalu juga APG ini kesannya umur dari jantung kayaknya ya, vascular age ya, dan juga berbagai macam health parameters lain gitu. Jadi ini menurut mereka adalah clinical grade. Dan juga di sini mereka menggunakan optical measurement techniques, di mana dia itu bisa melihat heart rate, breath rate, ya, stress dan energy level, ya, di mana di sini dia bisa menggunakan bioelectric impedance analysis atau BIA, dan juga berbagai macam teknik lain untuk bisa mengumpulkan data-data kita dengan akurat, begitu. Dan lagi-lagi ada Vivo Pay Band. Ini untuk di Indo mungkin ya masih belum banyak diadopsi, dan ini kemungkinan besar dengan datanya itu pembayaran pakai VSC. Nah, VSC mungkin belum banyak diterima ya, tapi kedepannya we'll never know. Kalau ternyata banyak diterima ya kita bisa langsung pakai si Vivo Coin ini untuk kita belikan sesuatu. Tapi for now sih ya gampangnya mungkin harus dijual ke exchanger tertentu, diubah ke fiat ujung-ujungnya ya. Nah, di sini untuk yang flagshipnya otomatis lebih lengkap ya. Dia bisa baca body composition ya. Ini tuh mungkin sekilas kayak itu tuh, kayak timbangan yang bisa lihat komposisi tubuh kita tuh apa, otot atau seterusnya. Lalu mereka juga bisa melihat kondisi tidur kita. Pernah nggak sih lu tidur udah lama 10 jam, bangun-bangun tetap aduh kok malah tambah pusing, tambah lemas gitu ya. Nah, lu bisa ngelihat kondisinya. Kemungkinan besar kalau kayak gitu lu nggak deep sleep disebutnya ya. Itu kan ada REM, ada apalah itu dulu, pokoknya ada wavelengths di otak lu waktu lu tidur gitu. Nah, itu kalau wavelengthnya lebih rendah, setahu gua tuh itu lu lebih deep sleep. Nah, lu bisa pelajari juga. Kalau lu ternyata memang mungkin udah tidur lama tapi nggak seger bangunnya, mungkin nggak deep sleep gitu ya. Lalu juga di sini APG seperti yang tadi gue bilang ya, bisa melihat vascular age ya, berarti kayak mungkin kasarnya sih kayak umur jantung lu gitu ya. Juga bisa cek untuk blood pressure. Ini buat orang-orang yang darah tinggi ya, mungkin bisa jadi ada reminder nih kalau misalkan lu tiba-tiba mungkin lagi marah-marah atau makan kambing gitu ya. Ya, lu bisa juga mungkin dikasih monitor ke istri lu atau kemana. Jadi kalau lu tiba-tiba bukan detak jantung tapi blood pressure-nya tinggi, bisa langsung ditelepon, makan apa yo gitu ya. Dan juga di sini untuk stress level bisa dicek juga gitu ya. Tapi intinya lu bisa pilih salah satu dari 3 alat ini ya. Nah, setelah itu dengan dApp mereka, lu akan membind your device ya, salah satu yang tadi kita sudah bahas di sini, dan itu akan
apa namanya di-create menjadi data NFT begitu. Nah, si health data ini akan di-encrypted dan dimasukkan ke blockchain gitu kasarnya ya. Nah, setelah datanya sudah di-encrypted dan sudah masuk ke blockchain, ini bisa dijual ya, bisa dijual ke decentralized digital health ya. Nah, di mana kita akan di-reward dengan VSC coin. Jadi makanya kenapa gue bilang kita benar-benar kayak bisa mining dengan jantung kita ya dengan si device ini gitu. Setelah lu beli device-nya, lu udah punya datanya lu jual, nah lu bisa langsung dapatkan si VSC coin gitu ya. Nah, ini sekali lagi ya caranya ya lu harus beli salah satu si device ini. Udah gitu lu tinggal pakai ya. Download si app-nya lebih tepatnya ya. Download lu si app-nya, udah gitu create account. Udah gitu ya otomatis tinggal apa namanya lu kumpulkan data lu dan jual kasarnya seperti itu ya. Jadi di sini Products Market sebenarnya ada data NFTs ya di mana kita membind our health device ya dan kita bisa konekkan data kita ke blockchain. Lalu ada juga node validators di mana ini mungkin cara kerjanya mirip seperti ini ya. Kalau sekilas lihat sih mungkin seperti bakal jadi kayak Cardano, akan ada validators untuk memvalidate transaction ya. Transaction tentunya ya bisa penjualan dan pembelian si token maupun juga data NFT si data NFT itu sendiri ya. Lalu juga ada social five program di mana di sini kita bisa mengkontrol si health data kita gitu. Jadi kita bisa juga ada affiliate programsnya dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi itu sih kurang lebih gambarannya ya. Dan kedepannya untuk si token ini sendiri atau si project ini sendiri pun akan lebih banyak lagi bisa compatible dengan berbagai macam produk dengan smartwatch yang ada di pasaran lah. Tapi for now hanya dengan ini dulu ya, 3 ini dulu. Rencananya mereka itu akan ada berbagai macam device lain. Tapi ya antar dulu deh, ini masih belum tahu kapan gitu ya. Jadi ya kalau lu sekarang mau menjual data health data lu ya tinggal dengan salah satu dari device ini gitu ya. Jadi keuntungannya apa? Yang pertama lu bisa menjaga kesehatan lu bisa cek apakah lu misalkan belakangan ini lagi tidurnya jelek gitu ya, data tidurnya jelek, lalu blood pressure-nya tinggi. Nah, lu mungkin bisa cek ke dokter gitu kenapa. Atau misalkan jantung lu bioritmiknya aneh gitu ya. Nah, ini semua bisa lu dapat si data itu dan lu bisa precaution gitu. Just in case lu sakit gitu. Nah, yang kedua, dari data yang kita sudah dapatkan itu, kita bisa jual lagi ya. Jual dan kita akan dapat VSC token. Gitu. Jadi bisa dibilang ini satu project yang menarik ya. Dan kalau kita di sini total heartbeat yang sudah di record itu sebesar ya lu baca sendiri ini berapa ini? 2 miliar ya? 2 miliar. Bukan. Ini 2 triliun kayaknya. Ya pokoknya banyak banget ya heartbeat yang sudah terrecord di sini dan si data blocks ini sudah validated sebanyak 230 ribuan. Ini mungkin belum terlalu banyak tapi lagi-lagi memang suatu blockchain yang baru gitu ya. Nah, cara menggather datanya seperti yang gue tadi bilang ya. Jadi si data NFT ini dibound ke IoT device. Nah, si IoT device-nya salah satu dari sini ya. Udah gitu dia akan ya di-validate dan di-encrypt dimasukin ke blockchain begitu ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya. Menurut gua sih ini satu project yang yang cukup unik dan Hilo ini gua tahu dia tuh dulu pernah masuk ke Indo juga yang predecessor-nya ini ya. Dan ya memang benar sih, gue pernah dengar beberapa orang pakai kebantu gitu. Ada yang dulu tuh ada EKG seingat gue ya. Wah EKG-nya rada error gitu, kok kayak aneh. Berapa kali dapat notification dicek, oh ternyata benar ada yang something wrong sama jantungnya gitu. Jadi sebenarnya ini satu alat yang berguna ya dan tentunya bisa menyelamatkan orang juga begitu ya. Nah, tinggal apakah ini akan diadopsi oleh banyak orang ya we don't know. Tetapi yang paling uniknya apa ya dibandingkan dengan lu kesannya datanya cuma diambil aja oleh Apple, oleh ya apapun apapun merek yang lu pakai gitu ya. Karena itu data pasti dikumpulin gitu ya. Kalau lu perhatiin lu setiap kali internetan aja gitu ya, lu lihat misalkan di di marketplace tertentu jam atau PS5 atau apa lo kalau perhatiin lu akan selalu dihantui oleh iklan-iklan PS5 jam dan seterusnya. Ya, itu artinya apa? Data lu diperjualbelikan kan. Nah, daripada kita nggak dapat apa-apa, mendingan kita ya kesannya jual data kita ke si Vivo gitu. Karena mereka dari awal langsung ngomong, oke, kita bakal bisa perjualbelikan data lu begitu ya.
Nah, lalu kalau kita di sini apa saja sih hal-hal yang menariknya? Yang pertama ini berbeda dengan para competitors ya. Kalau competitors ya udah mereka hanya jual device-nya, datanya mereka bisa pakai buat apa terserah lah ya. Walaupun mereka bilang nggak dijual sih, tapi we'll never know. Pada faktanya banyak banget kasus-kasus yang ya data tuh diperjualbelikan tanpa sepersetujuan kita gitu ya. Dan kita juga bisa leverage Web 3.0 di mana dengan si infrastruktur dari VS ini sendiri, kita bisa nanti ke depannya almost any device kita bisa pakai untuk bisa mining di sini kasarnya ya. Lalu juga ini membenefit user juga di mana menggunakan si proof of sensing ini ya kita juga jadi bisa memvalidate data kasarnya dengan health data kita ya. Dan juga ini bisa men-streamline adoption di VSC gitu ya. Oke, ini selanjutnya kalau untuk menjadi validator ya mungkin kalau ini sih lebih ribet ya. Kalau kita lihat di sini lagi-lagi cara kerjanya mungkin mirip seperti proof of stake in general ya. Tapi perbedaannya dia ada juga si proof of sensing ini. Jadi kayak inilah, kayak campuran antara proof of stake yang biasa seperti Cardano ya dengan proof of sensing gitu ya. Oke, overall seperti itu. Jadi for now sih kalau buat lu yang pengen beli ya tinggal bisa cek di sini ya. Shop, kita tinggal klik aja di sini. Dan lu bisa pilih salah satu dari device yang tadi kita bahas begitu ya. Lagi-lagi ini ada 3 sih. Oh, yang generasi 2 malah out of stock ya. Jadi tinggal ada 2 sih sekarang yang lagi yang masih ada stoknya. Yang Health Band maupun yang Lite SE begitu. Dan sekali lagi untuk cara bind-nya dan seterusnya bisa ada penjelasan di sini ya. Tapi intinya saat kita beli ya yang paling gampang ya kita harus download dulu si app-nya terus kita bind si device-nya. Ya udah kita bind device-nya, nanti kita bisa step by step dan kita bisa jual si tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk project kita pada hari ini atau project review kita pada hari ini. Overall menurut gue ini punya potensi karena ada fundamentalnya. Dan si Hilo ini sebelumnya gue udah pernah bilang ya memang pernah juga masuk dulu di Indo, tapi mungkin nggak ya otomatis namanya nggak sebesar Apple dan seterusnya. Jadi orang-orang yang punya ini mungkin yang biasanya dulu yang sakit gitu ya, sakit jantung, ya banyaknya sakit jantung sih, sakit jantung terus darah tinggi gitu ya buat ngecek. Nah biasanya tuh kalau yang dulu ya itu bisa dikonekin ke HP keluarga lu atau siapa, jadi dia bisa ngecek nih kalau misalkan bandel nih si misalkan orang ini tuh udah darah tinggi, dibilang nggak boleh makan kambing tapi suka kambing, nah itu bisa dipantau tuh jadinya dia nggak bisa bohong ya, paling paling harus dia cabut, tapi ya intinya lagi-lagi tujuannya adalah untuk lebih ke kesehatan. Jadi paling gampang ini membayangkan sebagai satu smartwatch yang lebih fokusnya untuk kesehatan gitu ya. Oke, untuk si tokennya lu bisa beli sebenarnya ya, tapi lagi-lagi kalau lu memang perlu device-nya juga ya lebih mending sih lu sekalian beli aja gitu ya. Oke, seperti biasa gue tutup ya dengan golden rule kita. Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.